Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu min qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Al-Qur'an itu adalah sumber sejarah, sumber ilmu pengetahuan, bahwa seluruh rahasia-rahasia yang ada di alam ini itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Kita mulai serial ini ya. Pertama kita akan bahas nanti tentang piramid atau haram di Mesir terkenal ya, bahwa Fir'aun membangun piramid itu sudah sejak zaman Nabi Musa ya. Yang jaraknya Nabi Musa itu dengan Nabi Isa kira-kira 1800 tahun ya. Sedangkan Nabi Isa dengan Rasulullah kira-kira 600 tahun. Rasulullah dengan kita kira-kira 1400 tahun. Berarti usia piramid itu sudah lebih daripada hampir 4000 tahun gitu. Dan masih kuat sampai hari ini gitu. Akhirnya para arkeolog kan penasaran ya. Pertanyaan mereka, apa bahan dari piramid ini, bagaimana cara Fir'aun membangunnya, dan yang ketiga, apa tujuan Fir'aun membangun piramid ini sebenarnya, apakah memang untuk makam gitu. Ternyata Al-Quran nanti menjelaskan semuanya, ternyata bukan untuk makam gitu. Nah, kita lihat dalam Al-Quran dijelaskan sebenarnya dalam surah Al-Qasas ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata kepada pemimpin-pemimpinnya pada saat itu, pada jajarannya, bahwa kata dia, tidak ada Tuhan selainku. Fa'uqid liya Haman. Haman itu adalah insinyurnya Fir'aun ya, tangan kanannya Fir'aun. Wahai Haman, tolong bakarkan saya, fa'uqid liya Haman alat tini. Tolong bakarkan saya tanah liat. Jadi di sini sebenarnya tanah liatlah bahan daripada pembuatan Fir'aun yang diambil di pinggiran Sungai Nil pada saat itu. Fa'jali sorhan, saya ingin melihat secara jelas. Apa tujuan Fir'aun membangun ini adalah la'ali attali'u ala ilahi Musa. Saya ingin melihat benar nggak Tuhan Nabi Musa itu di atas kan? Karena zaman itu mungkin masih belum ilmu pengetahuan tinggi ya, dan Fir'aun juga belum pintar-pintar banget saat itu gitu loh. Jadi dia ingin melihat, begitu naik ke puncak ke puncak piramid, dia melihat ada Tuhan gitu loh. Tapi ternyata tujuannya tidak tercapai ya. Wa inni la'azunnu minal kazibin, karena saya menyangka Nabi Musa itu adalah seorang pembohong. Nah, dari di sini bahwa arkeolog sudah ditemukan oleh arkeolog ya, bahwa tentang piramid ini ternyata memang dibuat dengan tanah liat. Nah, bagaimana cara membikinnya? Ternyata Al-Quran menjelaskan fa'uqid liya Haman, berarti dibakar. Nah, ada dua versi pembangunan ini sebenarnya. Pertama, Fir'aun menumpuk dulu tanah liat itu dalam bentuk segitiga itu, lalu dibakar gitu loh, baru dibentuk. Ada juga versi kedua mengatakan bahwa yang sudah difilmkan ya, yang sudah kita tonton, bahwa batu dibikin kotak-kotak oleh Fir'aun, lalu dibakar, dibentuk, setelah kuat baru disusun menjadi sebuah piramid. 3 yang besar, sebenarnya ada 15 itu, kita sudah melihat semuanya piramid yang kecil-kecil itu, tapi 3 yang terbesar itu yang ada di Mesir, di kota Kairo itu ya. Nah, berarti benar menurut Al-Quran bahwa akhirnya ditemukan oleh seorang arkeolog berdarah Yahudi ya, bahwa ternyata betul bahwa setelah diteliti di laboratorium, diambillah tanahnya, diambil pecahan daripada bahan ini, dibawa ke laboratorium, ternyata benar itu adalah tanah liat. Nanti kita disebutkan dengan rumus kimianya ya, bahwa itulah tanah liat. Berarti kita karena kita orang muslim ya, percaya dengan Al-Quran sudah berbicara dari 14 abad yang lalu bahwa bahan pembuatan itu adalah tanah liat, dan caranya adalah dengan dibakar gitu ya, dibakar oleh Fir'aun tanah liat itu biar keras, lalu disusun. Mesir itu sudah beberapa kali mengalami gempa ya, tapi tetap kuat berdiri kokoh sebagai lambang peradaban Mesir kuno dulu ya, sangat majunya peradaban itu, bahkan masih termasuk 7 keajaiban dunia ya. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa piramid itu bukan tujuannya untuk makam sebenarnya. Banyak orang mengatakan untuk makam raja-raja Mesir ya. Firaun itu sebenarnya gelar untuk Raja Ramses II gitu. Nah, Firaun. Bahkan menurut sejarah, Firaun yang tenggelam di Laut Merah itu, ada yang mengatakan itu bukan Firaun yang menemukan Nabi Musa waktu Nabi Musa kecil dulu gitu ya, bukan itu, beda. Tapi jelas cerita Nabi Musa dan Firaun ini hampir disebutkan di dalam beberapa banyak surat ya, karena untuk menunjukkan bahwa bagaimana Firaun ini sangat angkuhnya, sangat pongahnya, hanya melawan seorang Nabi Musa saja dia harus menghancurkan seluruh kerajaannya.
Sebab kita hidup di bawah langit gitu. Di atas langit itu ada Allah, ada tentara Allah, ada intelijen Allah. Makanya kita nggak boleh sombong hidup di dunia ya. Kita merasa lebih hebat dengan kekuasaan kita, dengan kekayaan kita. Tapi kita hidup di kolong langit, bukan di kolong jembatan, bukan di kolong tempat tidur. Allah tuh punya intelijen, punya tentara sendiri. Jadi bersabarlah kaum muslim kalau menghadapi kezaliman ya. Ini cerita Firaun ini sangat-sangat indah kita ceritakan. Bahkan disebutkan dalam surat Toha itu bagaimana Firaun dipermalukan Allah ya, dipelokocoin kalau bahasa kita ini. Bahwa Musa yang dia cari-cari, ya Musa yang dia cari itu malah dihanyutkan ibunya di sungai pada saat itu ya, dihanyutkan di sungai oleh ibunya. Terus dipelihara oleh Firaun di istananya pada saat itu. Dan akhirnya Nabi Musa tidak ada menyusui gitu. Akhirnya dicarilah ibu susuan yang cocok, ternyata ibu kandungnya lagi. Coba, cantiknya permain Allah ya. Padahal Nabi Musa itu ini dibunuh oleh Firaun karena dia berdarah Yahudi gitu ya. Seandainya tidak dihanyutkan oleh ibunya, ibunya sendiri menyusui Nabi Musa pada saat itu, mungkin akan dicari oleh tentara Firaun, dibunuh gitu loh. Tapi malah dia hidup di istana, dilindungi sama Firaun. Dia menyusul dengan ibunya sendiri, kan hebat. Apa makar Allah ya. Bagaimana Allah menciptakan, sangat indah sekali aturan Allah ini. Makanya dengan ibunya di istana Firaun, dilindungi oleh Firaun, nggak ada yang berani mengganggu orang dia anak angkat Firaun. Pada itulah sebenarnya musuh yang dia cari. Jadi mengaku Tuhan pun percuma itu, gampang gampang digoblokin seperti itu ya. Jadi Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sudah belajar tentang surah Al-Qasas ayat 38 bahwa bahan dari pembuatan piramid itu adalah tanah liat yang Firaun ambil di pinggiran sungai Nil, lalu dijadikan piramid, dan Haman adalah insinyur Firaun. Tujuannya adalah untuk melihat, dia ingin naik ke atas melihat apakah benar Tuhan Nabi Musa itu kelihatan, ya nggak kelihatan dong gitu. Ya, itulah tujuan Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi bukan untuk makam-makam masjid. Inilah salah satu mujizat Al-Quran adalah menceritakan berita sejarah-sejarah. Hampir 70% Al-Quran itu isinya sejarah. Jangan sampai terulang lagi sejarah itu sekarang dengan orang sombong, ya, angkuh, otoriter segala macam. Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya, sebab kita itu makhluk yang sangat lemah, Allah yang maha kuat. Jadi kita tujuan hidup di dunia itu adalah untuk menjadi pengayom masyarakat, menolong orang lain, bukan dengan kepungan dan kesombongan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.